Shalom pemenang. Kami percaya bahwa Bapak Ibu semua akan mengalami kekuatan yang baru dari program pemenang melalui pembahasan firman Tuhan yang menolong kita dari waktu ke waktu. Hari ini saya rindu membawa kita semua belajar tentang satu renungan yang saya beri judul memperkuat sistem pertahanan. Ini menarik karena saya yakin dan percaya jikalau kita tidak memiliki sistem pertahanan kehidupan kita yang cukup baik, cukup solid, sangat sulit untuk kita mengalami kemenangan demi kemenangan dalam hidup kita. Maka pada seri pertama ini kita akan belajar tentang bagaimana kita mengalami kemenangan dengan memperkuat sistem pertahanan hidup kita. Saudaraku yang terkasih, kalau kita melihat di setiap negara, khususnya beberapa tahun belakangan ini, APBN sebuah negara akan dialokasikan untuk berbagai sektor. Tetapi salah satu yang menarik adalah seperti juga di bangsa kita, alokasi dana untuk pertahanan cukup besar karena mereka berpikir bahwa Indonesia harus memiliki sistem pertahanan yang canggih melalui sistem teknologi yang mendukung sehingga semua rakyatnya merasa cukup aman untuk tinggal dan hidup di bangsa ini. Hal yang sama juga berlaku dalam kehidupan kita. Kalau orang Kristen tidak memiliki sistem pertahanan yang bagus, bagaimana mereka bertahan dalam situasi yang semakin hari semakin sulit? Maka sulit sekali kita mengalami kemenangan dalam hidup kita. Oleh karena itu pada seri pertama ini kita akan belajar bagaimana kita memperkuat sistem pertahanan. Kita akan melihat satu bagian firman Tuhan, 1 Samuel pasal yang ke-13 ayat yang ke-19. Di dalam ayat tersebut digambarkan bagaimana orang Filistin berupaya untuk mencegah bangsa Israel jangan sampai mereka memiliki sistem pertahanan yang kuat. Karena dengan tidak memiliki sistem pertahanan yang kuat, maka Israel bisa dihancurkan setiap waktu. Dan cara atau strategi orang Filistin adalah mencegah jangan sampai ada ahli-ahli yang mampu menempa bajak dan pedang, sehingga mempersiapkan sistem pertahanan yang cukup baik bagi orang Israel. Dengan mencegah adanya ahli-ahli yang cakap untuk membuat dan menciptakan senjata bagi Israel. Dengan cara itu, maka orang Filistin berhasil mencegah orang Israel memiliki kemampuan pertahanan yang cukup. Dengan demikian, mereka dapat dikendalikan dengan sangat mudah. Orang Kristen, jikalau kita dicegah untuk tidak memiliki pertahanan hidup yang kokoh dan solid, maka kuasa kegelapan dapat menguasai dan dapat mengendalikan hidup kita setiap waktu. Itu sebabnya kita tidak bisa mengalami kemenangan karena sistem pertahanan kita telah dihancurkan. Sama seperti yang dilakukan oleh orang Filistin kepada orang Israel. Seringkali kuasa kegelapan melakukan hal yang sama terhadap kita. Apa yang dia lakukan? Mencegah orang Kristen untuk tidak memiliki pertahanan yang cukup kuat dari firman Allah. Kalau orang Kristen tidak memiliki pertahanan yang kuat dengan memahami kebenaran firman Tuhan dan memiliki akses yang cukup kepada firman Allah, maka seluruh sistem pertahanan hidup rohani kita akan hancur. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, untuk kita mengalami kemenangan dalam hidup kita, kita harus memperkuat sistem pertahanan kita. Dengan cara apa? Dengan cara menjadikan firman Tuhan sebagai senjata yang paling utama di dalam kita mempertahankan sistem iman, hidup, dan segala sesuatu yang Tuhan telah berikan dalam hidup kita. Bukankah Alkitab berkata, firman Allah adalah pedang yang bermata dua? Itu berarti kebenaran firman Tuhan ini menjadi senjata yang bukan hanya defensif, tetapi juga menjadi senjata yang ofensif.
Kuasa kegelapan bisa membawa banyak hal dalam hidup kita. Bisa merusak rumah tangga kita, anak-anak kita, pekerjaan kita, kesehatan kita, spiritual kita, emosi kita. Tetapi Allah telah memberikan kepada kita sistem pertahanan yang paling ampuh di bawah muka bumi ini. Namanya adalah firman Allah. Oleh karena itu, jikalau Anda dan saya ingin mengalami kemenangan demi kemenangan dalam hidup kita setiap waktu, senjata utama yang harus kita miliki dan perlengkapi adalah firman Allah. Oleh karena itu, saya rindu mendorong kita semua, jadikan firman Allah kekuatan setiap hari. Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, dan kebenaran itu akan tuntun kita untuk mengambil keputusan, untuk menolong kita bijak di dalam menempuh langkah-langkah apa yang harus kita jalani. Dengan cara demikian, saya yakin dan percaya sistem pertahanan kita akan kokoh. Mari bangun kebenaran firman Tuhan di sekitar hidup kita, di sekitar anak-anak kita, pekerjaan kita, kesehatan kita. Dengan cara itu, kita akan memiliki keamanan yang paling mantap. Dengan cara firman Allah harus melindungi pikiran, harus melindungi hati, melindungi tangan, melindungi kaki, melindungi segala dimensi hidup kita. Saya yakin dan percaya, Bapak, Ibu, dan saya semua, kita akan mengalami kemenangan. Bahkan Alkitab berkata, kita bisa menang lebih dari orang yang telah menang. Saya berdoa, kiranya firman Allah menjadi sistem pertahanan yang meluputkan kita dari berbagai persoalan. Dan saya percaya dengan cara itu kita akan melihat kemenangan hari ini, kemenangan besok, dan kemenangan ke depan dijamin Tuhan menjadi bagian dari hidup kita. Salam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati.